Oke, selamat datang. Kalau ada konflik besar, lini masa kita pasti langsung banjir informasi kan? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bongkar cara membedakan mana fakta dan mana fiksi di tengah kabut perang digital. Pasti sering lihat kan, tiap hari malah, video ledakan, klaim kemenangan, atau gambar-gambar yang, bikin nyesek. Rasanya tuh kayak kita lagi di sana, di garis depan, langsung dari HP kita. Tapi, nah ini dia kenyataannya. Banyak banget konten itu sengaja dibuat bukan buat ngasih informasi, tapi buat memanipulasi emosi dan pandangan kita. Ini bukan lagi soal berita, ini udah jadi medan perang informasi. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari memahami kenapa sih kok susah banget tahu mana yang nyata di zaman digital ini. Apalagi pas perang lagi berkecamuk. Coba lihat deh, ada 4 ancaman utama di sini. Ini bukan cuma berita bohong biasa loh. Ada propaganda yang tujuannya jelas banget buat giring opini kita. Terus ada video lama dari konflik lain yang didaur ulang seolah-olah baru kejadian. Ada juga manipulasi video yang lebih halus yang kadang susah dikenali. Dan yang paling ngeri nih, konten bikinan AI yang bisa aja bikin adegan perang utuh dari nol. Masing-masing ini punya triknya sendiri buat ngelabuin kita. Tapi tenang, kita bukannya nggak bisa apa-apa. Sekarang kita masuk ke bagian solusinya. Seperangkat alat praktis yang bisa kamu pakai buat menembus semua keramaian informasi ini. Anggap aja ini kayak checklist di kepala kita. 7 langkah sederhana tapi ampuh banget yang bakal ngubah cara kita mengonsumsi berita waktu ada konflik. Siap? Ayo kita mulai. Nomor 1, dan ini yang paling dasar, periksa sumbernya. Selalu tanya, siapa sih yang bikin informasi ini? Coba deh, kita lihat sumbernya dari mana. Apakah ini dari kantor berita yang punya reputasi global kayak Reuters, AP, atau BBC yang kita tahu punya proses verifikasi ketat? Atau ini cuma dari akun anonim di TikTok atau grup WhatsApp? Nah, kalau sumbernya aja udah nggak jelas, itu udah lampu merah pertama. Langkah kedua, cek media lain. Gini logikanya, kalau ada kejadian perang yang benar-benar besar, pasti semua media kredibel bakal ngeliput. Nggak mungkin cuma satu. Jadi intinya gini, kalau ada klaim yang heboh banget tapi cuma ada di satu tempat dan media-media besar lainnya nggak ada yang bahas setelah beberapa jam, kemungkinan besar itu cuma rumor, misinformasi, atau ya propaganda yang disengaja. Nah, ini taktik yang klasik banget, daur ulang konten lama. Video atau gambar dari konflik bertahun-tahun lalu bisa gampang banget dikasih judul baru dan disebar seolah-olah baru kejadian. Dan slide ini nunjukin contoh yang pas banget. Ada kasus nyata di mana video ledakan dari Perang Irak tahun 2003 diviralkan lagi dengan klaim seolah-olah itu serangan baru di Iran. Konteks itu segalanya. Nah, selamat datang di dunia disinformasi modern. Video yang dibuat pakai AI sekarang makin realistis dan bisa menciptakan adegan pertempuran yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Tapi tenang, tetap ada kok ciri-ciri yang bisa kita perhatikan. Coba deh lihat, ledakannya kelihatan lebay nggak? Kayak film Hollywood. Sudut kameranya aneh nggak sih? Kayak siapa coba yang bakal ngerekam dari situ? Detail-detail kecil kayak gini bisa jadi petunjuk. Ini nih bedanya penting banget untuk dipahami. Berita itu tujuannya untuk menginformasikan, sedangkan propaganda tujuannya untuk memengaruhi emosi kita dan narik kita ke satu sisi. Oke, sekarang coba kita jadi detektif sebentar. Setiap kali lihat info yang provokatif, coba tanya ke diri sendiri, cui bono, atau dalam bahasa gampangnya, siapa sih yang untung kalau saya percaya sama berita ini? Iya, karena hoaks itu seringkali punya tujuan yang strategis banget. Bisa jadi untuk memicu kemarahan publik, ngadu domba antar kelompok di masyarakat, atau bahkan buat menekan pemerintah biar ngambil tindakan tertentu. Selalu ada motif di baliknya. Dan ini aturan emasnya. Kalau ada konten yang bikin kamu emosi banget, entah itu marah, takut, atau malah seneng luar biasa, stop dulu. Tarik napas. Justru di saat itulah kita harus paling skeptis, bukan paling cepat-cepat pencet tombol bagikan. Oke, kita dalamin lagi yuk poin nomor 5 tadi, soal bedain berita sama propaganda. Kuncinya itu seringkali ada di bahasa yang dipakai. Coba kita lihat beberapa contohnya. Coba deh perhatiin kata-katanya. Bahasa yang heboh, lebay, emosional banget, itu ciri khas propaganda. Jurnalisme yang beneran itu bakal ngasih fakta dan data. Misalnya, mereka kan bilang kerusakan terjadi pada 30% bangunan, bukan kehancuran total. Oke, jadi kita udah punya 7 langkah praktis kan? Sekarang ayo kita rangkum jadi 3 prinsip utama. Anggap aja ini mindset yang jadi filter permanen kita. Ini dia 3 tiang utamanya.
Pertama, jangan gampang percaya sama semua pihak dalam konflik, masing-masing punya narasinya sendiri. Kedua, selalu cek silang, minimal kedua atau 3 sumber lain yang beda. Dan yang paling penting, biasain diri buat misahin mana fakta yang udah terverifikasi, sama mana yang cuma opini atau propaganda. Kalau dari semua yang kita bahas ini, kamu cuma boleh ingat satu hal. Ingat yang ini aja. Ini adalah pertanyaan pamungkas yang bisa menyaring semua kebisingan informasi. Tanyain ini ke diri sendiri setiap kali lihat postingan, video, atau artikel. Pertanyaan simpel ini maksa kita buat berhenti sejenak dan mikir, bukan cuma reaktif. Nah ini dia yang misahin antara konsumen informasi yang pasif sama pemikir yang kritis. Dan disitulah kekuatannya. Begitu kamu terbiasa pakai filter ini, kamu bakal kebal sama 99% manipulasi di luar sana. Dan hebatnya lagi, kamu nggak cuma ngelindungin diri sendiri, tapi juga ikut bantu membersihkan medan perang informasi ini buat kita semua.